Ya, ini adalah reaksi pertama kali ketika FS mengetahui di mana Nikita Mirzani itu ditahan ya. Nah, kemudian dia memposting sebuah video ini sebagai apa nih? Flashback atau apa sih? Bentuk keibaan dia atau bagaimana nih? Ya, dengan caption bertulisan seperti ini. Sudah saya maafkan apapun fitnahan kau Nik, katanya gitu. Agar langkah kau tidak berat, katanya gitu ya. Setelah selesai menghadapi masalah ini, semoga belajar agar kau tidak lupa diri, katanya gitu. Jika tidak dapat membalas kebaikan orang lain, setidaknya jangan keji, katanya gitu. Video ini sebagai pengingat kita semua dalam berteman. Mencari teman saat kita gembira itu mudah, mencari teman saat kita susah itu sulit, katanya gitu. Mencari teman selalu bermasalah itu pun membawa kita dalam masalah, katanya gitu. Tapi yang membawa Niki dalam masalah, jangan kalian lari dari masalah ini, setidaknya temani. Jangan korbankan Niki dan Mail untuk kepentingan kalian semua. Waduh, nyindir siapa nih kira-kira ya? Jadi memang menimbulkan beragam reaksi ya dari dua kubu ini, dari fans atau warganet ya, dari fans keduanya ataupun warganet atau netizen gitu, bahwa yang satu bilang, ini haus validasi banget sih kalau emang niatnya waktu itu bantu ya udah bantu aja, kenapa pas mau mana kayak gini di repost nih video-video kayak gini gitu ya. Ya itu sebenarnya hak masing-masing ya, sosial medianya mereka juga gitu. Kemudian yang satunya juga bilang, alah ini mah lo harus inget nih gitu, maksudnya gue pernah baik nih sama lo gitu ya, kayak gitulah. Nah, selain mengundang komentar dari atau reaksi dari beberapa warganet, juga ada beberapa public figure nih yang menanggapi video postingan dari FS ini. Salah satunya, nih yang lagi viral dengan malam chaos ini, Mbak DP nih, sedih kak, terharu aku, ya begitulah orang baik, selalu banyak dihianati manusia-manusia nggak bersyukur, kata gitu. Semoga kebaikan dan ketulusanmu dibalas Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dari Pak Ribut Guru 82, sehat selalu Bunda Fitri, terima kasih banyak membantu murid-murid Pak Ribut. Waduh, banyak juga yang centang biru nih. Kakak FS, Ibu Peri sesungguhnya level kak, menangis bacanya, katanya gitu. Ya. Oke, next. Ini pada musuh-musuhnya dulu aja, kalau deket sama dia semuanya cari nama. Si Nepos itu, apa Nepos ya namanya? Apa sih sebutan? Nepos. Nepos. Si Nepos juga deket-deket dulu sama dia, ada maunya juga. Kok orang nggak tahu lu siapa dulu. Sekarang, ya. Kalau bantu itu seikhlasnya, nggak usah lu up, nggak usah lu pala. Lu nggak ingat dulu ini, lu nggak ingat dulu waktu sama si NM lu terkenal. Itu poinnya. Wow. Nyala emang ya si Valeri ini. Ya. Apa nih komentar, sedikit kita baca tanggapan warganet. Tapi si Mbak ini mirip Nikita Mirzani loh, saya lihat-lihat gitu ya. Ada sekilas ya dari cara bicaranya, bahkan juga mukanya mirip saya bang. Pertama kali muncul ya aku ketika kemarin pertama kali lihat itu waktu dia mengomentari kasus Nikita Mirzani ini tentunya gitu ya. Cantik dan berani loh ini mah penerusnya Nick Mir. Bener kak, itu mereka kalau nggak nebeng sama Niki nggak ada yang terkenal gitu katanya. Oke, kita akan bahas juga tentang keadaan Nikita Mirzani saat ini yang katanya juga dijenguk nih oleh beberapa teman dan sahabat-sahabatnya ya, dari public figure dan sahabat-sahabat terdekatnya juga gitu. Nah, karena kenapa aku mengangkat soal ini, kemarin ada sebuah statement dari FS yang mengatakan, wah, kayaknya kita nggak ada yang jenguk nih, nggak ada yang nemenin nih, bla 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 kan gitu kan kemarin itu. Ternyata enggak loh, banyak banget nih yang jenguk Nikita Mirzani ternyata ya. Ada yang pertama Dr. Ogi waktu itu, kemudian ada Yolo Ine, kemudian juga ada dokter detektif, ada Emma Waroka, Tessa Mariska, ya, ada Erika Kyle juga, kemudian ada Bang Saiful Jamil gitu ya, dan Lucinta Luna. Lucinta Luna malah pertama kali kalau nggak salah waktu itu ya, gitu, dan masih banyak lagi gitu yang belum ke-expose gitu ya. Mari kita dengerin nih statement dari beberapa sahabat Nikita Mirzani yang sudah menjenguk dan melihat keadaannya dia seperti apa sekarang ya. Kita mulai dari video berikut ini. Gimana kan di sini? Baik banget di sini. Orang-orang pada humble semuanya. Gitu. Gue jadi gemuk nih, kayak gue tuh naik di berat badannya.
Oke. Sempet request juga nggak sih ke Kak Luna minta dibawain apa gitu kan intinya? Kemarin dia sebetulnya nggak mau minta bawa apa-apa karena banyak banget yang bawa, dia nggak mau minta direpotin. Jadi kan di balik aku ada juga beberapa keluarga, teman-teman karibnya juga ya. Jadi pada bawa makanan, dan baiknya Kaniki juga makanannya itu nggak dimakan sendiri, jadi dimakan sama teman-teman satu selnya, bapak juga. Jadi saling berbaur gitu. Itulah kehebatan seorang Kaniki. Oh tadi masih senyum, masih ngobrol kok, masih oke. Cuma dia sehat, kondisinya baik-baik aja. Ini ada Cuma dia ngingetin Yoloina yang juga menjenguk Nikita. 18 ya, gitu aja sih. Oke. Tapi tadi di dalam ngobrolin apa sih Kak mungkin? Ada deh. Baik, dia kondisi dia aja sih. Main monopolinya jadi Oh iya dia dia main monopoli sama ular tangga sama temen-temennya. Dan belinya itu harusnya di Kids Station. Permintaan dari Mailnya langsung. Mainan aku katanya gitu. udah dibawa. Udah. Akrab sama di dalam temennya di dalam berarti ya? Baik-baik, nggak ada yang jahat so far. Gitu, baik-baik. Ya, ini ada Doktif yang jenguk Nikita juga dan bertemu Yoloina tadi ya. Dan ini adalah momen ketika Dr. Oki juga menjenguk Nikita Mirzani ketika itu ya, 2 hari yang lalu nih kalau nggak salah. Nah, masih banyak lagi, ada Emma Waroka, ada Tessa Marissa, kemudian Tessa Mariska ya, Tessa Mariska, kemudian juga ada siapa namanya, Erika Kyle, astagfirullahaladzim, Erika Kyle yang juga menjenguk Mail, ya, sahabat Mail gitu. Dia adalah salah satu sahabat Mail. Kemudian juga ada Bang Saiful Jamil, ya, ada Yoloina, Dr. Oki, Dokter Detektif, dan masih banyak yang lainnya gitu ya. Jadi statement kita nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jenguk, itu terpatahkan ya. Ya, selain banyak yang jenguk ya, juga ternyata kelakuan baik Nikita Mirzani itu tidak hanya ia terapkan ketika ada di tahanan dengan membagi makanan ya, dengan bersosialisasi dengan beberapa teman-teman yang ada di sana, dengan sesama tahanan, tapi juga bentuk kepedulian Nikita Mirzani sejauh ini ketika Indonesia juga mengalami bencana nih, kayak seperti bencana banjir kemarin di Bekasi. Kemudian ada juga bantu berbagi makanan ya sesama tahanan, salah satunya yang harusnya disebutkan pertama kali. Kemudian korban banjir dan juga membantu logistik ke Papua ya ketika itu. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Hari ini Bantuan dari Nikita Mirzani masih dari Nikita Mirzani kami belanjakan beras untuk warga Papua. mie serta snack-snack. Jadi total pembelanjaan hari ini sebesar 11.300. Tuan Nikita Mirzani untuk korban banjir di Bekasi juga guys. Selain itu, seperti aku bahas di poin pertama tadi, Nikita juga berbagi makanan dengan para tahanan yang ada di sana, bahkan dari updatean siapa ya waktu itu, asistennya atau siapa gitu, atau timnya Nikita Mirzani lah. Kalau asistennya mungkin yang banyak kita tahu adalah Mail gitu ya. Dari timnya Nikita Mirzani menyebutkan bahwa di hari pertama kalau nggak salah Nikita itu order 300 pisau untuk semua tahanan gitu. Ya, selain Nikita Mirzani yang jadinya ikut terseret dalam kasus ini ya, dugaannya adalah Dr. Oki yang katanya ini itu mendalangi, penyalur, apalah itulah sebutannya gitu ya. Namun ternyata Dr. Oki sudah mengambil sikap tegas dengan mengambil jalur hukum juga gitu ya. Kita tunggu aja nanti langkah selanjutnya apa. Yang jelas dia menggait Bang Sunan Kalijaga sebagai lawyernya ya. Kemudian juga Doktif juga nih, Doktif juga terseret dengan katanya dia, Doktif maksudnya, kemudian Dr. Oki, Nikita, dan lainnya adalah sebuah sindikat pemerasan gitu ya. Namun itu tidak terbukti, bahkan dengan sangat gamblang di video aku sebelumnya, Doktif melalui live TikTok bersama dengan beberapa rekan-rekan ketika itu juga mengabarkan dan menceritakan dia punya bukti yang kuat dan dia akan bersaksi dengan beberapa orang yang ia percaya juga sebagai saksi bahwa akan memberikan keterangan jika nanti akan berlanjut nih kasus tersebut ya gitu.
Jadi emang mereka sesantai itu sih menghadapi kasus ini ya. Memang jelas-jelas ya apa ya gitu. Mungkin beberapa orang juga menilai hal yang sama bahwa kasus ini waduh cepet banget, kilat banget gitu ya. Jadi yang tadinya kesepakatan jadi diubah menjadi pemerasan gitu sih. Kemudian juga kemarin muncul nih beberapa akun ya, akun-akun cyber nih yang katanya tahu tentang ini, tahu tentang itu ya. Ternyata ketika Sunan Kalijaga itu digait menjadi salah satu lawyer dan aktif ya, vokal membicarakan kasus ini, tentang kasus Nikita Mirzani ini, akhirnya terbongkar yang katanya cyber berkedok apa ya, tahu tentang semuanya, bla bla bla, akan membongkar semua. Ternyata enggak, itu akun bodong ya, sudah diobrak-abrik sama Sunan Kalijaga. Keren sih tapi. Ya udah, kalian doakan aja yang terbaik gitu kan. Nanti kan akan terbukti di pengadilan gitu kan. Iya, Kan betul. ini masih tahanan kepolisian gitu kan. Nanti kan terbuktinya itu di pengadilan. Di pengadilan itu semua orang bersuara gitu. Dan semuanya itu bukti-bukti ada di situ, semuanya jelas gitu. Apalagi semuanya banyaknya jelas gitu. Apalagi semuanya banyak orang, ya itu aja dia menyuarakan bahwa saat ini tuh benar-benar kasus yang sangat aneh gitu, tersangka. Baru kali ini gue lihat orang Iya, sampai ya. 2 minggu dijadikan tersangka, hebat bener. Kalau gue bilang mah. Semua orang udah pada turun tangan, pengacara udah banyak banget, lawyer-lawyer udah pada banyak banget turun tangan kalau gue lihat. Orang tuh udah banyak yang tahu gue tuh pas dari zaman kampanye. Bener tuh, tadi ada yang bilang tuh, gue mengkampanyekan, dari zaman kampanye juga gue udah terkenal. Cuman gue tuh masuk nimbrung, nggak terus-terusan. Kalau ini gue terus-terusan, kenapa gue terus-terusan? Ya Mantap. iyalah, sampai Ya. ini kasus selesai, baru gue diem. Kawal terus guys, Kembali pokoknya kawal. guys. Kembali gue happy-happy. Nikita Mirzani baru berapa hari di penjara, TikTok udah sepi banget. Scroll lagi, tibang orang dagang doang. Daya, orang kalau jujur begitu tuh. Yang ada dihukum, giliran orang yang salah dibela. Ngapa? Duit. Coba itu. Ya kalau emang dia salah yaudah dah. Kesalahan dia mungkin terima duit kali, udah biarin di penjara. Tapi ini juga kudu selidikin dong, bener nggak tuh kalau skincare-nya aman? Kan kudu tahu, kita nih nyari duit kan susah, beli skincare mahal, udah ngeluarin duit banyak, muka rusak. Coba itu, pikirin lah kita ini, kalau seumpama bener nih skincare dia kagak bener, ya penjarain juga. Kan begitu, adil itu namanya. Yang salah di penjara, yang bener dibela. Pikirin lah kita ini, jangan mikirin duit aja. Pikirin nih muka gua tuh pada beradakan begini tuh, bagaimana supaya cakep, kan begitu. Jujur lu hidup kagak mau jujur pisan. Daya Daya, Betawi banget dah, empok. Ya gitulah ya updatean hari ini ya, kita lanjut lagi lah besok updatean selanjutnya ya.